Oke, teman-teman balik lagi ya. Melanjutkan yang part 1 kemarin untuk pembuatan aplikasi nota atau inventory stok barang. Bagaimana cara pembuatannya? Kalau dari komputer, teman-teman perlu login ke Google-nya ya. Nanti di sini saya pakai Google Chrome. Setelah login nanti kita akan memiliki aplikasi seperti ini. Aplikasi Google, kita pilih yang spreadsheet. Kalau teman-teman pakainya HP, silahkan download spreadsheet gitu ya di Play Store atau App Store ya. Nah, di sini nanti kalau kita belum punya aplikasi sama sekali, maka di sini ini kosong ya. Kalau kita pernah dibagi, nanti di sini ada yang bisa dibagikan. Kita dapat bisa dikirim dari email. Misalkan kita mau bikin baru di sini. Seperti ini. Nah, di HP handphone teman-teman perlu untuk inputnya pakai app sheet ya, app sheet ya. Kalau di komputer nggak perlu ya, kita perlu ketik aja app sheet seperti ini. Nanti kita akan login dengan email yang sama dengan yang sign in dengan email Google yang sama yang tadi kita login di spreadsheetnya. Nah, kita akan login di sini, lanjutkan, izinkan. Nah, kita sudah login masuk ke AppSheet. Nah, di sini kalau belum ada aplikasi sama sekali, di sini juga blank ya, nol. Kita akan create baru, nanti di sini kita akan membuat aplikasi baru. Nah, di sini nih untuk yang spreadsheet ini kita akan isi dengan data-data ini ya pemirsa. Saya bikin jadi ini dikasih nama tuh ya. Di sini bebas pilih nama apa judulnya. Untuk data yang kemarin kita sempat coba upload ya dari handphone, itu adalah air mineral dengan barcode seperti ini ya. Dengan stok awal 100, masuknya keluar ada yang masuk, keluar 5. Kemarin kita buat nota ya. Untuk yang belum nonton yang kemarin tahap satunya, silahkan tonton di tahap satunya ya. Stok akhirnya sisa 95. Nah, begini ya. Untuk proses inputnya itu kita menggunakan AppSheet ya. AppSheet. Jadi nanti kita akan membuat inputnya dari AppSheet, terinput otomatis di spreadsheet. Nah, untuk menu-menu yang teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Saran saya sih samain aja semua menunya persis dengan yang saya buat seperti ini. Pertama kolom A1 kode, kemudian nama barang, merek, gudang, rak, stok awal, barang masuk. Nah, untuk yang saya kasih warna pink ini ya, ini teman-teman harus isi dengan rumus seperti ini ya. If A2 jika ya, rumus if jika A2 di sini ya, A2 ini. Nah, jika A2 ini, jika A2 tidak menampilkan apa-apa ya, petik 2, maka ya titik koma, petik 2, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi jika di sini kosong, maka di sini tidak ada apa-apa. Sum if, tapi jika ada, maka akan menjumlah semua yang ada di barang masuk kolom A. Nah, teman-teman tambah sheet baru ya, nanti di sini kasih nama barang masuk. Nah, di sini kolom A ya, sesuai dikasih nama kode dengan kolom yang di sini ya, supaya sama. Nah, barang masuk A di sini persis ditulis seperti ini ya, atau teman-teman bisa sebenarnya ini begini teman-teman. Nah, begini ya. Kita pada saat memasukkan rumus if A2 tidak menampilkan apa-apa, maka tidak menampilkan apa, titik koma, sum if, kurung buka, maka kita diarahkan ke sini. Mouse kita ini, kemudian kita pencet kolom A yang semuanya. Nah, begini. Jadi otomatis akan terulis seperti ini. Atau mau ditulis manual juga bisa ya. Petik 1, barang masuk, petik 1, tanda seru, A, titik 2, A. Jadi semua kolom A. Nah, titik koma A2 kita lanjutkan.
Sorry. If barang kita enter dulu ya. Nah, di sini barang masuk C. Jadi tadi setelah kita mengeklik ini ya tadi, kemudian titik koma A2 ya, kodenya lagi kita source lagi, kemudian barang masuk yang C ya, yang ini begitu tadi ya caranya ya. Ini kalau mau ditulis seperti ini manual juga boleh, bisa. Nah, kemudian yang barang keluar sama kita edit di sininya, keluar lewat nota. Keluar lewat nota ini adalah barang yang keluar nanti supaya mengurangi stok awal di sini ya teman-teman. Jadi nota ini adalah input dari nota yang kita buat. Kemarin kita membuat nota air mineral keluar sebanyak 5 kaleng, 5 piece ya. Jadi akan mengurangi stok awal di sini, termasuk barang masuk juga. Nanti ini adalah bila ada barang tersebut itu masuk lagi. Oke, kemudian stok akhir di sini rumusnya, jika A2 tidak menampilkan apa-apa maka tidak menampilkan apa-apa ya, sama ya. Koma F2 ditambah G2 ya. Jadi di sini stok awal ditambah barang masuk dikurangi keluar. Nah, barang keluarnya nanti ini tercipta dari nota-nota yang kita buat. Nah, ini untuk barang masuknya tulis seperti ini, cukup, nggak ada rumus apa-apa. Kemudian keluar lewat nota di sini ini nanti ya, untuk sementara teman-teman boleh tulis kode nama barang, satuan, harga jual, dan kuantiti. Tapi ini sebenarnya adalah data panggilan dari sebuah data entry yang kita masukkan lewat nota ya. Nanti kita akan terisi otomatis ini. Untuk sementara teman-teman bisa memasukkan namanya seperti ini aja, kode, nama barang, satuan, harga jual, kuantiti. Manual saja ditulis, atau nanti juga nggak apa-apa lah bikinnya ini ya. Jadi istilahnya ini mah cuman buat membantu ya, di sini terisi rumus yang ini. Supaya nanti F-sheet di sini yang kita bikin itu sudah membaca bahwa ini adalah rumus yang tidak boleh kita edit gitu ya. Oke. Kemudian satuan kaleng yang boleh diperhatikan ini yang pink warna pink ini ya. Kita masukin rumus satu aja cukup sih sebenarnya, paling atas, atau kalau mau ditarik ke bawah boleh. Tapi satu cukup di atas aja, nanti yang bawah otomatis mengikuti sih. Nah, ini contohnya belum ada rumus tuh ya. Nanti apa akan terisi sendiri. Yang penting pada saat pertama kita mendaftar di F-sheet-nya sini, ini sudah berupa rumus, jadi F-sheet bisa membaca bahwa ini rumus gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sini, ini rumus-rumus ini lebih baik diisi dulu biar nggak pusing. Kemudian di sini ada nominal stok akhir. Nominal stok akhir di sini saya fungsikan untuk supaya kita bisa mengetahui jumlah stok jumlah kita ya. Jadi di sini sama seperti tadi ya, A2 tidak menampilkan apa-apa maka tidak menampilkan apa-apa, maka I2 kali M2. Jadi stok akhir adalah jumlah dari stok barang dikalikan dengan harga beli ya, modal kita. Jadi ini adalah stok barang yang bisa kita jual dengan harga beli, harga modal ya. Kemudian di sini price list di sini adalah harga apa ya namanya, mungkin harga bukan modal ya, harga price list ya, harga sebuah barang yang belum didiskon gitu ya. Adalah modal kita ya. Di sini saya format sebagai apa. Kemudian edit, tanggal edit di sini ini nggak perlu dikasih rumus apa-apa ya, yang warnanya nggak kasih warna pink sama saya. Nanti akan terisi oleh kita yang pada saat mau di sini. Oke. Kemudian selain 3 rumus ini, 4 ya, 4 1 2 3 4 rumus ini yang penting ya. Kita membuat dulu kolom ini dan kolom keluar lewat nota. Di sini ada
kode nanti akan terinput otomatis sesuai barcode. Bisa kita scan atau kita masukkan manual ya. Nama barang kita isi manual nanti di F-sheet. Merek, nah ini untuk merek. Merek kita akan search dengan begini. Kita perlu menambahkan sheet baru dengan nama merek ya. Nah, kalau kalian belum tahu cara menambah sheetnya di sini ya, tambah seperti ini contohnya. Nah, nanti dikasih nama merek gini ya. Nah, merek di sini hanya perlu diisi merek. Misalkan sudah punya referensi, tulis aja dulu di sini misalkan, nggak apa-apa buat patokan nanti. Tapi kalau belum, nanti kita bisa isi di websitenya. Kemudian setelah merek kita perlu gudang ya, posisi gudang. Kalian bikin lagi, saya udah bikin di sini ya biar cepet ya. Ini posisi gudang saya namainya ya. Posisi gudang saya simpan 1 buat sampel gudang 1 misalkan di sini. Oke, kemudian selain gudang ada rak, posisi rak berarti di sini ya. Rak, posisi rak. Saya udah bikin juga kalau nggak salah untuk posisi rak. Oke, posisi rak nanti mungkin 1A, 1B, 1C atau 2A gitu ya, tergantung teman-teman nyimpannya ya. Kemudian yang berikutnya data barang posisi rak stok awal. Nah, stok awal nanti diinput manual pada saat input data pertama ya di F-sheet ya. Kalau nanti masuk beda lagi ya, barang sudah terdata kita input masuk beda lagi. Kemudian yang berikutnya adalah satuan. Di sini satuan kan otomatis kita punya beberapa pilihan nanti ya. Ada piece, mungkin ada kilo ya, kilogram, boleh ditulis di sini aja langsung. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita datakan setelah satuan press list akan diisi manual di sini di My F-sheet pada saat pertama input, termasuk harga beli dan tanggal edit. Nanti kita bisa otomatiskan tanggal edit sesuai dengan kita memasukkan barang tersebut kapan. Kemudian harga jual. Oke, sampai sini dulu untuk pertama kita membuat inputan sebuah barang. Sekarang kita akan mencoba membuat F-sheet-nya melalui aplikasi ya. Di sini kita akan mencoba menggabungkan spreadsheet ini kepada F-sheet supaya nanti kita pada saat input data nggak terlalu repot ya. Kalau begini kan repot ya, kita harus search satu-satu begini. Pakai form input kan enak ya. Nah, form inputnya kita minta bantuan F-sheet untuk membuatnya. Nah, di sini teman-teman di sini misalkan belum ada itu blank kosong, kita akan baru di sini dari aplikasi Start with Existing Data. Jadi dari data yang sudah ada, kita misalkan kasih nama ini adalah namanya tutorial ya. Tutorial. Bebas teman-teman mau apa ya namanya. Misalkan stok inventory atau nota saya atau apa, bebas ya. Tapi ini nanti bisa mencakup semuanya ya, termasuk nota, surat jalan, kontrabon, ngeprint apa namanya tagihan. Nah, ininya kategori order aja, kita choose your data. Oke, kita akan mengambil data dari mana nih? Nah, dari Google Sheet. Google Sheet yang udah kita punya tadi adalah namanya tutorial ya. Saya kasih nama tutorial yang ini ya. Saya ambil dari sini, kita pilih. Oke, select. Kemudian F-sheet akan mencoba membuatkan aplikasi untuk kita. Ya, kita tunggu. Nanti kita tinggal rubah-rubah untuk di sistem apanya ya, kolom-kolom ya. Oke, sudah dibuatkan custom with F-sheet. Oke, kita klik. Nah, ini nanti akan tampilan di HP kita ya. Tampilan HP-nya nanti akan seperti ini gitu. Kalau untuk tampilan di komputer, teman-teman klik yang ini. Nanti akan membuat tab baru tampilan di komputer. Ini kan belum sempurna, ini pembuatan otomatis dari F-sheet-nya seperti ini. Ini belum sempurna, kita sempurnakan. Oke, kita pilih yang data yang pertama. Nah, di sini sudah dibuatkan data barang oleh F-sheet tersebut ya, data barang ini. Nah, UX-nya kita ini tampilannya kita bikin tabel aja ya di sini ya. Kita bikin tabel. Nah, yang ini. Nah, supaya lebih enak gitu ya. Nah, ini sudah terdata mineral ya. Oke, kita coba refresh.
Oh iya, untuk setiap kita mengeklik ini, kita coba di sini untuk save ya, save. Nanti kalau untuk supaya langsung nyambung ke komputer kita atau di aplikasi kita yang lainnya, itu save and verified. Untuk pertama kita save dulu aja nggak apa-apa ya, Ctrl S. Jadi setiap kejadian kita save supaya tidak teredit lagi ya. Kita udah yakin dengan tabel ini, maka kita save. Kemudian masuk lagi ke kolom tabel di sini. Nah, untuk di sini nih yang mulai kita edit-edit. Yang pertama adalah kode. Kode di sini, kode yang ini. Nah, ini adalah number. Oke, ya, kita isi dengan number. Nah, kayak di sini apa? Kayak ini adalah kunci ya. Kunci itu adalah barang tersebut, misalkan kemarin satu produk lemon kan dengan kode sekian 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 sekian. Nah, jika ini ditampilkan sebagai key, maka tidak akan ada kode yang sama pada barang-barang kita ya. Ini boleh kita pasang sebagai key. Kemudian kalau label nanti tergantung kita butuhnya di mana, nanti akan ketahuan pada saat kita membuat aplikasi yang selanjutnya. Kemudian untuk nama barang, ini saya sementara coba hilangkan dulu ya. Saya animate dulu. Nama barang adalah teks, oke. Require, apakah wajib diisi? Oke, wajib diisi. Nama barang kita isi dengan teks. Ini kita save langsung boleh, atau kita langsung masuk ke sini ya. Ya, langsung save aja ya. Oke. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, pada saat kita mau menambah barang, kan begini ya, teman-teman. Nah, begini. Nah, kode di sini adalah yang ini ya. Kode number ini, yang ini. Nah, ini kita akan supaya bisa di scan ya, kemarin ya, scan barcode gimana. Nanti kita geser kanan nih. Di sini ada search, oke, kita bisa mencarinya, dan scan. Nah, di sini kita checklist. Nah, sehingga di sini sekarang bisa send ke barcode ya. Ini kalau dari laptop nggak bisa ya. Kemudian nama barang teks, oke. Merek, kemudian merek di sini kita akan mengacu kepada merek yang udah kita isi ya. Merek kita isi maksudnya mengacu kepada sih ya, supaya nanti nggak terjadi input yang double merek dengan ketikan yang berbeda ya. Oke, kita perlu merek di sini. Kita menambahkan di sini ya, di data. Kita tambah dari Google Sheet yang tadi kita pilih, yaitu tutorial. Oke, kita langsung tambah saja untuk menu-menu yang kita butuhkan. Kan kita tadi perlu merek ya. Nanti kita perlu juga yang namanya posisi gudang ya. Yang ini ya. Jadi yang posisi gudang sama satuan gitu ya. Kita langsung saja posisi rak, satuan. Nah, ini yang kita perlukan. Kita masukkan kolom-kolom atau tabel-tabel ini ya. Merek, posisi gudang, posisi rak, sama satuan. Ada 4 tabel. Oke. Urutan dari yang pertama ya, untuk merek ya, teman-teman. Merek di sini, merek kita akan ref atau ya, di sininya ref, kemudian ke source table-nya ke merek. Nah, down gudang juga sama ya, ke ref posisi gudang ya tadi ya namanya ya, sesuai nama yang ada di spreadsheet-nya ya, posisi gudang. Down, kemudian rak juga sama ya, ref ke posisi rak ya. Ref ke posisi rak. Oke. Down. Kemudian di sini untuk editable semua ya, bisa diedit pada saat kita menginput gitu ya. Untuk merek kita wajibkan harus diisi, gudang wajib diisi, rak wajib diisi, oke. Kemudian stok awal itu number wajib diisi, oke. Kemudian barang masuk number, editable, kita tidak perlu mengeditnya ya, karena pada saat kita menginput data kita nggak perlu menginput namanya stok masuk ya, karena kita menginput pertama berarti stoknya stok awal. Kalau nanti input data barang masuk, nanti beda lagi menunya ya, adalah masuk barang yang sudah ada datanya gitu ya. Jadi cuman masuk aja nanti, oke. Kemudian barang keluar number, oke. Di sininya
nggak usah editable ya, karena itu akan keluar lewat nota pembuatan kita. Stok akhir number, kita nggak perlu mengeditnya juga. Satuan. Nah ini satuan kita juga ref ya tadi ya, menuju ke satuan. Source double-nya satuan. Oke, dan kita save dulu ya. Apakah terjadi error apa enggak? Oh enggak ya, alhamdulillah. Kemudian nominal stok akhir number kita nggak perlu mengeditnya juga. Price list number kita perlu mengedit. Harga beli number kita perlu mengedit juga. Tanggal edit, nah ini tanggal edit kita bikin date ya, date. Atau tanggal edit kita bikin date time juga bisa ya. Nah di sini supaya terisi otomatis kita mengisinya di sini initial value-nya kita isi dengan date posisi today ya. Jadi akan otomatis terisi di hari ini. Atau kalau teman-teman pengen date time juga bisa supaya lengkap dengan waktunya ya, waktu, tanggal, jam, menit, detik. Berarti di sininya pakai time ya. Now, pakai now ya sekarang ya. Pakai now. Jadi kita coba save. Kita lihat di tampilan pada handphone kita ya, atau pada komputer di handphone ya, coba ya. Nah di sini kita praktek. Yang pertama scan barcode udah berhasil, atau nomor di sini, atau huruf juga bisa ya teman-teman. Enggak, angka ya, tadi number soalnya ya. Kemudian nama barang kita isi dengan nama barangnya, merek kita udah seperti tadi ya, sama ya. Kalau misalkan memang ada merek baru, kita tinggal klik new di sini dengan nama merek barunya, misalkan di sini air, gitu ya. Kita save gitu. Nah, kita punya merek baru. Nanti kalau di sini jadi udah ada pilihannya lah intinya gitu ya. Nah, di sini oke. Kemudian posisi gudang. Misalkan ada di gudang 1. Kalau misalkan gudang 2, berarti new lagi ya, sama seperti tadi. Kemudian posisi rak, di sini 1A, satuan misalkan piece. Nah, di sini price list wajib kita isi. Misalkan segini, harga beli misalkan 5.000. Nah, di sini jual misalkan kita tentukan 7.000. Oke. Nama barangnya yang bagus lah ya, nama barangnya misalkan gudang garam ya, gudang garam asin ya guysnya. Oke, kita save coba ya, kita coba save. Ada merah apa ini? Oh ini stok awal wajib kita masukkan karena kita pertama input ya, misalkan stok awal 12. Oke, kita coba save. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi require ini mengingatkan kita bahwa itu harus diisi gitu. Misalkan posisi gudang kok nggak wajib, ya kita giniin aja ya gitu ya. Posisi gudang wajib kita isi ya, kita require aja ya, kita checklist require. Kita coba intip di spreadsheetnya apakah sudah yang berikutnya yang kedua tadi ya. Ya sudah masuk teman-teman ya. Nah, kita misalkan 56543 ini adalah kodenya, kode barang gudang garam tersebut ya. Sudah masuk dengan stok awal 12, stok akhir 12. Nah, di sini untuk rumusnya teman-teman dia ikut sendiri ya. Akan terisi otomatis rumusnya karena pada saat kita membuat FC tadi ini, si kolom-kolom yang kita masukkan rumus itu, FC sudah membaca bahwa itu adalah rumus yang nggak bisa diedit gitu. Jadi kalaupun ini di sini kita nggak ada rumus lagi, kita bikin lagi, itu dia akan menciptakan rumus sendiri ya secara otomatis ya teman-teman. Misalkan ini saya hapus ya, ini nggak ada rumus di kalau baris ketiga ya. Kita coba di baris ketiga, kita coba input lagi. Nah sekalian gini teman, tadi kan ini sebagai kunci adalah 56543. Misalkan saya memasukkan barang lagi dengan kode yang sama 56543, maka
secara otomatis di sini akan menolak karena kuncinya kayaknya ini pakai kode ini ya. Jadi misalkan kita save, nah di sini ya udah pasti merah. Yang lain sih karena memang belum diisi ya pasti merah ya. Jadi misalkan saya akan menambah 56546 misalkan dengan kode baru, maka kita akan bisa ya. Nah, tapi kita harus mengisi nama barang, misalkan namanya wafer ya. Wafer Delphi misalkan. Di sini mereknya misalkan Delphi ya. Posisi gudangnya ada di gudang 1, roknya ada 1A, stok awalnya misalkan ada 12, satuannya piece, price listnya misalkan 25.000. Nah, di sini price list itu hanya apa ya istilahnya, angka yang apa ya, terserah teman-teman sih mau diisi mau enggak ya. Ini misalkan nggak wajib diisi ya, kalian tinggal require-nya itu dibuang saja ya, nggak jangan di checklist ya. Ya ini price list ini ya. Ini sebuah menu pelengkap saja bisa ada yang butuh. Harga beli misalkan 2000, tanggal editnya otomatis ya, jam detik ini, jualnya misalkan 7000. Oke, save. Yang ketiga sudah terdata. Ya berhasil ya teman-teman ya. Ada 3 barang. Oke, sampai sini pelan-pelan ya teman-teman. Kita perhatikan setiap yang kita tulis di sini mengakibatkan apa gitu ya. Oke, untuk data sudah berhasil. Kita akan lanjut ke menu inventory sekaligus untuk pembuatan nota ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat inventorinya sudah nih ya teman-teman ya. Udah ada stok awal, udah ada stok akhir. Nah, pada saat barang itu keluar, itu kan harus berkurang tuh stok akhirnya di sini. Barang keluar itu nanti kita akan memanfaatkan pembuatan nota. Jadi nota sekaligus, maksudnya sekaligus pembuatan nota ya. Terserah sih teman-teman mau di print atau enggak, notanya terserah. Yang penting pengeluarannya itu mengurangi stok awal gitu ya. Nah, syaratnya keluar barang itu harus pembuatan nota begitu teman-teman ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang video yang singkat saja ya. Ini juga udah panjang. Untuk yang pembuatan nota kita lanjut di part yang berikutnya.